Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 5 Kapuas Barat adalah sebuah sekolah yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek untuk melaksanakan sekolah penggerak, yaitu angkatan pertama dari Kabupaten Kapuas. Situasi yang kami hadapi di dalam pembelajaran yaitu manakala saya sedang melaksanakan supervisi di kelas. Di situ saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi, bahwa banyak siswa yang tidak tertarik dengan pembelajaran. Bahkan ada siswa yang terlihat sekali bermalas-malasan, tidur-tiduran seperti itu pada saat guru sedang menjelaskan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian tantangan yang saya hadapi juga, saya melihat juga bahwa dalam proses pembelajaran itu guru-guru masih menerapkan metode ataupun media pembelajaran yang kurang variatif ya. Metode yang itu-itu saja atau masih menerapkan pola lama yang intinya adalah pembelajaran itu tertuju kepada guru. Berangkat dari hal inilah maka saya membuat sebuah inisiatif untuk memperbaiki ini. Karena kalau ini tidak diperbaiki akan mengakibatkan sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah kami. Oleh karenanya saya menerapkan sebuah program yang kami sebut yaitu program Sabina. Merupakan program atau akronim dari Sabtu Bincang Bermakna, di mana dalam program ini kami menerapkannya pada hari Sabtu, dan pada kegiatan itu setiap guru itu akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi ketika dalam proses pembelajaran, yaitu pada satu minggu yang telah dilewati. Kemudian diberikan kesempatan juga kepada guru-guru yang lain untuk menanggapi atau memberikan sumbangsi saran untuk perbaikan pembelajarannya. Sebagai kepala sekolah, saya memberikan coaching kepada guru-guru dan menerapkan atau memberikan solusi terpilih sehingga itu bisa diterapkan dalam perbaikan pembelajaran berikutnya. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya, yaitu program Sabina kita, yaitu Sabtu Bincang Bermakna, yaitu untuk refleksi guru ya. Di dalam jadwal kita hari ini kena Ibu Nur sama Ibu Sri ya. Nah, jadi tolong nanti sampaikan saja apa masalah-masalah yang dihadapi saat pembelajaran satu minggu yang lewat. Apa saja masalahnya? Nanti kita pecahkan bersama-sama untuk menjalankan program pembelajaran dengan paradigma baru ini, supaya nanti kita lihat kemajuannya dalam pembelajaran itu. Sekira demikian, sebagaimana yang sudah kita lewati dulu. Jadi setiap guru nanti sampaikan, nanti ada masukan-masukan dari teman-teman kita, guru-guru yang lain. Terakhir nanti saya berikan penguatan. Baik, silakan Ibu Nur bisa sampaikan. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran matematika selama 1 minggu yang lalu. Nah, untuk yang pertama, untuk metode itu saya menggunakan metode ceramah juga di mix dengan tanya jawab. Jadi ketika siswa ada yang belum mengerti, mereka bisa bertanya dan kita saling diskusi. Cuman bagus. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran agama Islam 1 minggu yang lalu. Di sini saya menyampaikan pembelajaran agama Islam dengan cara metode ceramah dan tanya jawab sudah menjelaskan. Tapi anak-anak punya kendala, mereka malu bertanya dan mereka belum bisa cara menyampaikan. Memberikan pelayanan untuk kebutuhan mereka, supaya kebutuhan mereka, gaya belajar mereka terpenuhi. Jadi mereka senang, oh aku sudah bisa mengemukakan idenya, bisa mengeluarkan pendapatnya. Refleksi itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan refleksi, ya seperti itu terus, tidak ada perbaikannya. Jadi kalau ada saran-saran dari teman-teman, dari kepala sekolah atau pengawas, jadi kita terus ada perbaikan-perbaikan. Lebih-lebih kita di sekolah penggerak ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Pak Kerudin tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu tentu di situ adalah
sangat-sangat melibatkan siswa. Di mana siswa itu kita harus tahu kebutuhan mereka. Memang setiap orang, individu itu berbeda-beda, tidak sama dalam penerimaan materi pembelajaran. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak perhatikan. Nah, itu menjadi konsen kita sebagai guru. Kalau dulu kan kita nggak tahu, kita sembarang saja memberikan materi sesuai dengan perencanaan kita, selesai. Kita nggak tahu, siswa terserah. Yang penting nanti kita nilai. Kita nggak tahu apakah dia itu memang sudah tuntas, paham atau enggak. Sekarang bukan. Sekarang tugas kita itu memang betul-betul istilahnya itu menggali lah. Makanya di program SP itu sebelum kita menerapkan pembelajaran ada yang namanya itu Pak Kredin, yang Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Kita melihat mereka itu mulai dari minat dan bakat. Kemudian gaya belajarnya itu seperti apa? Karena setiap orang seperti itu tidak bisa internet secara online, kita coba akali dengan yang offline. Kita download dulu ketika kita punya jaringan, saat kita ke Kuala Kapuas, masukkan dalam di laptop, baru kita putarkan melalui LCD materinya apa saja yang ada kaitannya. Pasti tertarik. Saya pernah lakukan itu dulu ketika saya jadi guru, tapi itu PowerPoint aja dulu ya, PowerPoint yang lucu-lucu, yang ada kaitannya dengan pertumbuhan dan sebagainya. Anak-anak itu luar biasa, dia sempat melihat. Malah pengen lihat lagi, Pak, di media sosial, di download. Apalagi kita ini yang sekolah penggerak itu wajib melihat di yang platform Merdeka PMM. Kami dari kelas 7, saya Siti Masrura, saya Putri Riana, saya Siti Hodijah. Kami merasa senang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Misalnya pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas. Dan kami sering juga dilibatkan dalam diskusi kelompok maupun membuat karya seni. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Program ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kami, terutama para guru-guru, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di proses pembelajaran di sekolah. Kami bisa bertukar pengalaman, bertukar inspirasi untuk berbagi proses pembelajaran yang lebih baik. Dan anak-anak pun menjadi lebih gembira, lebih riang, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu saya merasa proses program Sabina ini sangat bermanfaat dan positif untuk perkembangan SNPN 5 Kapuas Barat. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menggagas semua ini sehingga terlaksananya program ini. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin bagus.